Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila. Saya dari SD 15 Kota Pekanbaru. Saya akan menceritakan cerita yang berjudul Si Miskin dan Suap Air yang Menggelembung. Cerita ini saya ambil dari buku Cerita Rakyat Riau. Pada zaman dahulu ada sebuah negeri yang bernama Rantau Baru di Kabupaten Pelalawan. Ada sepasang suami istri yang hidup amat miskin. Mereka tinggal di pondok kecil. Mereka tidak punya anak dan saudara untuk berbagi kesusahan. Kerja keras mereka pun tidak cukup untuk sehari-hari. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hidup mereka semakin menderita. Hingga suatu hari, kemiskinan dan kesusahan mereka semakin memuncak. Sudah 3 hari mereka tidak menelan makanan, hanya minum air putih untuk mengisi perut yang kosong. Pada malam hari, si miskin bermimpi didatangi oleh orang tua yang tak dikenalnya. Orang tua itu memberi seutas tali dan pesan. Besok pagi datanglah ke sungai Sepunjung dengan sampan yang besar. Tiba-tiba orang tua itu menghilang. Si miskin terbangun. Apa makna seutas tali dan mengapa aku harus ke sungai Sepunjung dengan sampan yang besar? Pasti ada maknanya. Karena malam pun masih panjang, si miskin melanjutkan tidurnya. Pagi pun tiba, si miskin berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke sungai. Rasa penasaran mengembalikan semangatnya. Si miskin mengayuh dengan semangat. Mengayuh sampailah si miskin di sungai. Ia melihat keadaan di sana biasa saja. Tak berapa lama kemudian timbullah gelembung dan seutas tali. Ini pasti yang diberikan oleh orang tua itu. Si miskin menarik dengan semangat. Ia menarik dan tiba-tiba timbullah 3 keluk rantai emas. Matanya berbinar-binar kesenangan. Penderitaan kita akan berakhir, istriku, ucapnya senang. Tiba-tiba terdengarlah suara burung. Cepat potong rantai itu, ambil bagianmu dan bawalah pulang. Tetapi si miskin tidak menghiraukannya. Si miskin tetap menarik dengan semangat dan merasa bebannya berat. Ini pasti emas yang paling besar, ucapnya senang. Si miskin tetap menarik dan tiba-tiba timbullah gelembung seperti bono dan menghempas si miskin. Si miskin terbawa arus air dan hanyut. Dengan susah payahnya si miskin berenang ke tepi sungai. Di tepian, si miskin menenangkan dirinya. Di padangnya tempat ia menarik tali tadi, yang tampak hanya gelembung air saja. Si miskin pulang ke pondok kecilnya melewati pinggir-pinggir sungai. Sampailah si miskin di pondok kecilnya, ia lelah dan tertidur nyenyak. Dan ia bermimpi didatangi oleh orang tua itu. Hai, orang yang tamak dan tidak bersyukur, sudah kuberitahu dari burung murai itu untuk memotong 3 bagianmu, kata orang tua itu. Maaf tuh, aku tidak menghiraukan perkataanmu, dan sekarang berilah aku kesempatan dan aku berjanji tidak akan tamak lagi, kata si miskin dengan mengiba-ngiba. Kesempatanmu telah kau sia-siakan. Sekarang terimalah akibatnya, kata orang tua itu dengan suara yang keras. Mimpi itu pun usai. Si miskin tertidur pulas.
Menjelang senja, istrinya datang membawa makanan dan pakaian yang diberikan oleh orang kaya di kota. Pagi pun tiba, si miskin terbangun. Ia melihat dirinya diselimuti dengan kain sarung. Istrinya tertidur di sisinya. Si miskin melihat makanan yang sudah tersaji. Ia makan dengan lahap. Sebelum istrinya terbangun, si miskin bergegas-gegas ke suak sungai Sekunjung. Si miskin melihat keadaan di sana tidak ada apa-apa lagi. Yang tampak hanya gelembung-gelembung air saja. Di hari-hari berikutnya, si miskin tetap pergi ke suak sungai. Walaupun istrinya sudah melarang, ia tetap pergi ke suak sungai. Di sana, ia hanya menyaksikan gelembung-gelembung air saja. Hingga akhirnya, ia benar-benar sadar atas kesalahannya yang tamak. Dan ia tidak akan pergi ke suak sungai Sekunjung untuk mengharapkan keajaiban. Tetapi ia bekerja keras membanting tulang dengan sabar dan mencari rezeki yang halal bersama istrinya. Hingga saat ini, gelembung air dalam cerita ini bisa disaksikan di hilir desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan. Demikianlah cerita ini. Pesan moral dalam cerita ini adalah kita tidak boleh tamak dan serakah, serta selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Semoga teman-teman terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.